Kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh ponsel terbaru dari Oppo yang pastinya sudah resmi di pasar Indonesia, yaitu Oppo Reno 8 5G. Jadi buat kalian semua yang ingin membeli ponsel tersebut, pastiin kalian menyimak terlebih dahulu apa saja kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh Oppo Reno 8 5G. Oke, nggak usah kelamaan, mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama di sini kita bahas terlebih dahulu untuk kekurangan yang dimiliki oleh Reno 8 5G ya. Kalau biasanya kan bahas kelebihannya terlebih dahulu, untuk kekurangannya belakangan. Nah, kali ini kita bahasnya untuk kekurangan terlebih dahulu dari ponsel Oppo Reno 8 5G. Kekurangan yang pertama pada Oppo Reno 8 5G yang kita sayangkan pastinya untuk speaker yang dimilikinya. Karena Reno 8 5G masih menggunakan mono speaker. Dan kalau kita lihat dari ponsel-ponsel lain, lebih tepatnya dari kompetitor, untuk ponsel dengan harga mulai 3 jutaan kebanyakan udah menggunakan dual speaker stereo. Jadi untuk kualitas suara pastinya akan lebih memuaskan lagi jika menggunakan dual speaker stereo. Kekurangan yang kedua terdapat pada slot kartu memori eksternal. Ya, meskipun untuk sekarang ini slot kartu memori eksternal udah jarang banget dipakai, tapi misalnya ponsel ini punya sistem hybrid, hal itu pasti menjadi nilai plus pada Oppo Reno 8 5G. Yang terakhir terdapat pada bagian lubang jack audio 3,5 mm. Karena ponsel ini tidak adanya lubang jack audio 3,5 mm tersebut. Ya, meskipun untuk sekarang ini teknologi dari TWS udah ada yang bisa kita bilang nggak ada delaynya sama sekali. Misalnya seperti TWS yang kita bahas pada beberapa video kemarin. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk ponsel yang menyediakan lubang jack audio 3,5 mm. Dan yang terakhir menurut saya pada tampilan depannya. Karena pada bagian bezel maupun dagu yang diusung pada Reno 8 5G, menurut saya masih terasa tebal kalau kita lihat dari harganya yang menyentuh di angka 7,9 juta rupiah. Dan menurut saya cukup itu aja sih kekurangan yang diusung dari Oppo Reno 8 5G. Dan untuk kelebihan yang dimilikinya, yang pertama pastinya terdapat pada layar AMOLED. Karena untuk hasil gambar maupun warna yang tampilin dari layar berpanelkan AMOLED, untuk kualitas warna maupun ketajaman pastinya jauh lebih bagus kalau kita bandingin dengan layar berpanelkan IPS LCD. Dan sebelumnya juga kita sudah pernah membahas kelebihan maupun kekurangan dan juga perbedaan dari layar AMOLED versus layar IPS LCD. Selain itu, layar ini juga sudah memiliki resolusi Full HD Plus dengan layar berukuran 6,4 inch. Ditambah lagi pada layar ini kita memiliki 3 opsi untuk refresh rate yang bisa kita gunakan. Misalnya dari refresh rate 60 Hz, 90 Hz, kemudian yang terakhir ada refresh rate adaptif. Jadi hal tersebut pastinya sangat berguna agar refresh rate yang kita gunakan bisa menyesuaikan secara otomatis. Yang kedua pastinya terdapat pada performa yang dimilikinya. Karena kalau kita lihat dari ponsel-ponsel sebelumnya biasanya mengandalkan MediaTek Dimensity 900 maupun Dimensity 920 5G. Nah, sekarang ini pada Reno 8 5G, ponsel tersebut sudah mengusung chipset terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 1300 5G. Chipset ini adalah penerus dari MediaTek Dimensity 1200 5G yang pastinya untuk urusan performa ada sedikit di atas dari chipset tersebut. Chipset ini juga sudah menggunakan fabrikasi sebesar 6 nanometer dengan clock speed mencapai 3 GHz dan untuk kinerja CPU bisa meningkat hingga 40%, kinerja AI bisa mencapai 80% dan rendering grafis meningkat hingga 106% dan efisien daya meningkat hingga 20%. Ditambah lagi untuk menjaga kestabilan selama kalian menggunakan ponsel ini buat main game, pada Oppo Reno 8 5G sudah dibekali dengan pendingin berjeniskan VC Liquid Cooling System dengan kombinasi grafit super konduktif yang pastinya bisa menjaga suhu selama kalian bermain menggunakan Oppo Reno 8 5G. Kelebihan yang ketiga terdapat pada opsi penyimpanan yang sangat besar. Memang sebelumnya kita sayangkan karena ponsel ini tidak ada slot kartu memori eksternal. Tapi hal tersebut sebenarnya bisa dimanipulasi karena untuk penyimpanannya yang sudah gede banget mencapai 256 GB dan berjeniskan UFS 3.1. Dan untuk kapasitas RAM yang ditanamkan sebesar 8 GB. Dan ini menurut saya udah cukup untuk 4-5 tahun ke depan. Selanjutnya, kelebihan lain yang bisa kita temukan pada Oppo Reno 8 5G pastinya terdapat pada setup kamera yang diusung untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Karena untuk kamera utamanya menggunakan resolusi sebesar 64 MP dengan sensor Sony IMX766 dengan bukaan lensa f1.8.
Lalu ada juga 8 megapiksel untuk lensa ultrawide dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya juga, ponsel ini menggunakan sensor flagship dari Sony IMX709 sebesar 32 megapiksel. Jadi untuk urusan fotografi maupun videografi yang dihasilkan dari Oppo Reno 8 5G pasnya bukan kaleng-kaleng. Dan peningkatan ini menurut saya cukup signifikan kalau kita bandingin dengan Reno pendahulunya. Bahkan untuk perekaman videonya, Reno 8 5G sudah memiliki fitur slow motion hingga 960 fps. Kelebihan selanjutnya yang dimiliki dari Oppo Reno 8 5G pasnya terdapat pada peningkatan adapter charger yang dimilikinya. Karena untuk sekarang ini Oppo Reno 8 5G hadir dengan baterai berkapasitas besar hingga 4500 mAh dan dikombinasikan dengan baterai berkapasitas hingga 80 watt. Jadi untuk penggunaan baterainya bisa kita bilang cukup awet, dan untuk pengisian juga kita nggak perlu nunggu lama. Karena dengan adapter charger tersebut, ponsel ini bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% nggak nyampe 30 menit. Selanjutnya kelebihan yang keenam, pasnya terdapat pada bagian desain yang dimilikinya. Karena untuk Reno 8 5G, sekarang ini hadir dengan tampilan desain yang lebih elegan dan memang bisa kita bilang mirip banget dengan ponsel-ponsel flagship pada umumnya. Dan Oppo sendiri menyebutnya sebagai streamline unibody design. Kalau keterangan dari Oppo-nya sih, backdoor yang dipakai sudah terbuat dari bahan kaca ya. Dan backdoor ini nggak mudah kotor atau lebih tepatnya nggak mudah ninggalin bekas sidik jari kita. Ditambah lagi untuk ketebalannya cuma 7,67 mm dengan berat 179 gram. Jadi bisa kita bilang ponsel ini terasa ringan dan juga nggak tebel-tebel banget. Lalu kelebihan lain yang bisa kalian temukan pada Reno 8 5G, ya kelebihan ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sih. Karena menurut saya sendiri fitur air gesture yang ditanamkan dari Reno 8 5G pastinya jarang banget kalian gunakan. Dan yang terakhir pastinya ponsel ini sudah memiliki fitur NFC. Kalau kita lihat dari harga maupun berbagai spesifikasi yang ditawarkan oleh Reno 8 5G nih ya, memang ponsel ini mendekati sempurna. Cuman kalau kita lihat isi dompet dengan angka yang ditawarkan oleh Reno 8 5G, pastinya kalian akan berpikir dua kali. Kalau disuruh milih antara Reno 8 5G atau Realme GT Neo 3, saya sendiri pastinya lebih milih untuk Realme GT Neo 3. Tapi kalau kita lihat pada bagian desain belakang, pastinya lebih kelihatan cakep pada Reno 8 5G ini. Dan buat kalian semua, kira-kira yang udah PO atau udah menggunakan Reno 8 5G, kira-kira gimana nih keluh kesah kalian? Apa aja kelebihan maupun kekurangan yang kalian rasakan? Coba kalian tulis saja pengalamannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya.